Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan part 1 dari sesi belajar menggambar teknik. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Arkaan Suni, mahasiswa S1 Teknik Sipil yang telah menyelesaikan studi semester 1-nya di Universitas Bung Hatta. Jadi, tujuan aku ngebuat video kali ini itu cuma sekedar sharing-sharing ilmu aja, dan aku berharap juga apa yang aku sampaikan dapat memudahkan teman-teman yang sedang berkuliah S1 Teknik Sipil ataupun adik-adik tingkat aku, supaya nggak terlalu kesulitan dalam memahami mata kuliah menggambar teknik. Dan aku juga minta maaf jika dalam video ada beberapa kesalahan dan mungkin ada hal-hal yang kurang. Jadi aku harapkan kepada penonton untuk juga mencari sumber-sumber informasi lain selain dari video ini. Karena aku juga baru mahasiswa semester 1, tentulah belum banyak yang dapat aku sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Baik rekan-rekan, di sini sudah tersaji suatu denah bangunan rumah satu lantai. Nah, pada gambar ini kita akan coba mengulik kelengkapan apa saja sih yang harus ada pada denah. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama, ada yang namanya kolom. Nah, petak hitam ini merupakan kolom. Sekedar informasi, di dalam dunia konstruksi, umumnya kolom itu terbagi dua, yaitu kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur adalah kolom yang menopang beban yang lebih besar dibandingkan kolom praktis. Perbedaan yang cukup mencolok antara kolom struktur dan kolom praktis yaitu dari segi ukuran dan pembesian. Umumnya, ukuran dari kolom struktur itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan kolom praktis. Ya harus lebih besar, soalnya beban yang ditopang oleh kolom struktur itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kolom praktis. Nah, karena ini merupakan denah rumah satu lantai, maka yang digunakan sepenuhnya yaitu kolom praktis. Jadi, untuk kolom struktur tidak digunakan di denah rumah satu lantai ini. Nah, mengenai ini mungkin akan berbeda di setiap teman-teman. Silakan teman-teman coba menanyakan kepada dosennya masing-masing, apakah harus menggunakan kolom struktur pada denahnya atau tidak, atau boleh hanya menggunakan kolom praktis saja. Nah, terkait itu silakan teman-teman konfirmasi lagi kepada dosen teman-teman. Oke. Untuk yang kedua yaitu dinding. Kita coba zoom lebih besar lagi ya. Mengenai dinding. Oke, ini namanya nih dinding nih. Oh, kurang jelas ya. Nih, hitam aja sih. Ini dinding. Kemudian ini apa? Ini juga dinding. Ini apa? Ini dinding juga. Ini dinding juga ya. Ini dinding juga nih. Ini dinding juga nih. Pasti teman-teman udah menyadari kan? Kalau ini dinding, kok arsirannya beda dengan dinding yang ini? Nah, teman-teman mesti tahu dulu nih. Kalau untuk dinding ini dinamakan
pasangan bata. Sedangkan untuk dinding yang ini, untuk dinding yang ini disebut pasangan trastram. Nah ya, ingat, dinding yang ini yang ini juga nih, ini juga disebut pasangan bata. Sedangkan untuk dinding yang mengelilingi WC, nih, dinding yang mengelilingi WC itu disebut pasangan trastram. Bedanya apa nih antara pasangan bata dengan pasangan trastram? Nah, dari segi penggunaan, kenapa untuk WC digunakan pasangan trastram? Agar air cipratan dari WC tidak rembes ke bagian dinding. Jika kita hanya menggunakan pasangan bata biasa, air cipratan dari WC kemungkinan besar atau sangat besar kemungkinannya pasti akan rembes ke dinding. Perbedaannya juga dari segi perbandingan materialnya. Untuk pasangan bata biasa, perbandingannya 1:4. Ya, 1:4. Sorry, agak 1:4. Satu bagian itu semen, sedangkan 4 bagian itu pasir. Oke, ingat, 1 bagian semen dibandingkan dengan 4 bagian pasir. Sedangkan untuk pasangan trastram, perbandingannya 1:2. 1 bagian itu semen berbanding 2 bagian itu pasir. Nah, itu yang membedakannya. Jadi, untuk dari segi kekuatan menahan air, yang menang adalah trastram. Maka digunakan trastram untuk mengelilingi WC. Nah, itu dia perbedaan antara trastram dan pasangan bata. Oke, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada pintu. Pintu. Ini udah cenderung familiar ya bagi teman-teman untuk melihat pintu. Tapi buat teman-teman yang ngelihat pintu dari notasi pintu dari denah, ngelihatnya dari atas, mungkin agak ragu, tapi kayak nggak ragu sih, soalnya ini mudah banget sih. Nih pintu nih. Nih pintu nih, pintu. Oke, itu pintu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, buat teman-teman mungkin akan ngelihat nih, ini sama, tapi kok ini berbeda. Kenapa kok bisa beda? Ya karena ukurannya berbeda. Nah, di gambar teknik itu umumnya pintu yang berukuran dan berbentuk berbeda itu dibedakan juga. Nih, misalkan ini kita simbolkan pintu 1 dengan P1. Oh, ternyata yang di sini ukurannya sama nih dengan P1. Maka ini juga P1. Lihat lagi. Oh, ini yang ini sama nih dengan ini. Maka ini juga P1. Lihat lagi. Oh, ini sama. Oh, ini sama juga. Oh, ini sama juga. Maka kasih tanda. Ini P1, dan P1. Sedangkan untuk pintu WC ini kan berbeda ukurannya dengan P1. Maka dikasih simbolnya itu P2 dan P2. Nah, tapi penggunaan P1 dan P2 ini itu ada denah terpisahnya, namanya
denah kuzen. Nah, untuk denah kuzen akan kita bahas dengan pembahasan video berikutnya. Jadi bukan ini dulu. Untuk denah biasa ini kita nggak perlu ngasih P1 dan P2. Ini sebagai informasi aja. Jadi buat teman-teman, ini kan kayaknya ini mudah sih. Aku juga agak kurang bingung kalau teman-teman bingung. Kurang tahu, bingung kawan-kawan. Soalnya ini mudah banget sih. Oke, kita lanjut lagi ya ke notasi jendela. Untuk notasi jendela bentuknya kayak gini. Nah, nih. Oh, ini kayak gini. Oh, ini ternyata jendelanya ada 2. Oke, kita lingkari dulu ya supaya jelas. Kayaknya udah nggak ada jendela lagi nih. Oke, jendelanya 1, 2, dan 3. Nah, berhubung yang ini beda nih jendelanya nih, yang ini. Makanya ini untuk di denah kuzen itu dikasih tanda J1, dan J2. Itu untuk beda ini ya. Tapi untuk di denah biasa nggak perlu. Itu yang ketiga sih. Kemudian yang keempat maksudnya. Kemudian ada yang namanya nama ruang dan elevasi. Nih, nama ruang dan elevasinya. Ya, oke, nama ruang dan elevasinya itu. Arkan. Arkan. Bang. Panggil aja saya Arkan aja lah. Arkan. Ini kok ada 0,00. Nah, yang ini minus 0,10. Ini minus 0,10. Ini minus 0,05. Itu maksudnya apa? Kalau mungkin teman-teman bertanya gitu ya, maksudnya apa gitu? Kok ada minus-minusnya? Nah, ini tuh yang minus nih, atau yang plus minus 0,00 itu disebutnya elevasi. Sedangkan yang di atasnya itu disebutnya nama ruangannya. Nama ruang. Jadi ini sangat perlu nih. Nah, sekedar informasi aja, jenis-jenis elevasi itu sebenarnya ada banyak sih. Umumnya tuh ada 3. Ada FFL, ada SLF kalau nggak salah ya. Satu lagi SL apa ya? SLB atau apa ya? Lupa aku. Intinya dalam penggunaan di denah ini kita menggunakan FFL. Kita menggunakan FFL. Artinya elevasi dihitung itu berdasarkan ketinggian keramik, ketinggian muka lantai yang paling utama. Nah, kita lihat ya, muka lantai yang paling utama itu kan ini nih. Nih, muka lantai utama nih. Lantai utama, hapus. Tuh, muka lantai yang utamanya. Jadi ketinggiannya itu didasarkan oleh ini. Misalkan nih ada turun minus 0,10. Artinya turun nih 10 cm dari permukaan si plus minus 0,00 ini. Kita kasih gambaran ya supaya teman-teman lebih paham. Ini muka lantai plus minus 00. Di mana ya? Di itu aja. Coba ya kita kasih gambaran dulu. Nah, di sini aja sih kosong. Nih, ini muka lantai plus minus 0,00. Nah, disebut minus 0,10 itu tuh kayak gini kawan-kawan untuk penampakannya. Nih, turun
10 senti. Ini dia. Bentar, ini ke biru aja. Ini dia. Minus 0,10. Ini nih lantai 1. Kita warna hitam aja. Ini nih lantai 1, ini yang lantai 2-nya. Lantai 1-nya plus minus 0,00 turun ke bawah, teman-teman. Menjadi minus 0,10. Jadi minus ini menandakan penurunan dari muka lantai utama. Jadi ini muka lantai pertama, ini muka lantai kedua gitu. Jadi nih turun gitu. Ya moga-moga teman-teman paham lah maksudnya kayak apa. Oke, kita lanjut lagi. Ya lanjut lagi. Bentar ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk nama ruangan pasti teman-teman udah tahu lah. Ini nih ruang tidur, ruang keluarga, dapur, WC. Udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Kemudian masuk lagi ke 6. 6 itu ada yang namanya garis atap. Ya, garis atap. Ini nih garis atapnya, yang garis putus-putus. Pip 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 pip. Enggak titik nih. Pip 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 pip. Nah, ini merupakan garis atap. Mungkin saya perjelas dulu ya garisnya. Nah, ini garis atapnya. Aduh, maaf, mungkin agak-agak pencong dan kurang estetik ya. Cuman nggak apa-apa, sebagai sketsa dulu. Nah, inilah yang dinamakan garis atapnya. Garis atap ini ditulis dengan garis titik-titik ya kawan-kawan. Jadi bukan garis full, tapi bukan garis full tapi garis putus-putus. Bukan titik-titik, bukan full tapi putus-putus. Ya, diingat putus-putus. Nah, kawan-kawan, perlu diingat juga dalam pembuatan garis atap ini, sudut yang dipakai yaitu sudut 45 derajat. Ini dia sudut 45 derajat. Nggak kayak derajat nih. Nah, sini juga 45 derajat. Loh, untuk dapatin panjang ininya gimana? Nah, teman-teman, untuk panjang ini itu teman-teman nggak perlu musingin. Intinya teman-teman ambil aja sudut 45 derajat sini. Nah, dan sini juga 45 derajat ya. Warna hitam dulu. Nah, ini. Ya, ini 45 derajat juga, ini 45 derajat juga. Nah, nanti teman-teman garis nih. Nah, akan terbentuk dua pertemuan gini. Ini juga teman-teman garis seret. Nah, akan terbentuk dua pertemuan. Nah, dua pertemuan garis yang berlebihan ini ntar kita hapus nih. Yang ini nih. Nah, sisanya sisanya itu kan jadinya cuman ada garis di tengah. Nah, ukuran yang ini nih akan otomatis terbentuk ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu dipusingkan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya itu dimensi. Oke, dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi kata lainnya adalah ukuran. Ya, ukuran teman-teman. Nih, aku akan nunjukin dimensi itu yang mana. Nah, ini yang disebut dengan dimensi. Ini yang disebut dengan dimensi. Ini yang disebut dengan dimensi. Tuh, dimensi tuh. Ukuran. Ya, untuk ukurannya itu umumnya
diukur dari titik tengah, atau dalam teknik itu biasanya disebut dengan garis as. Ntar kita coba zoom dulu ya supaya jelas garis as itu yang mana. Nah, ini. Nah, jadi biasanya di dunia teknik itu mengukur dimensi ruangan itu tuh dari titik tengah ini. Nah, jadi bukan dari sini atau bukan dari sini. Jadi dari titik tengah, betul, titik tengah. Inilah yang disebut dengan garis as. Sebelum buat gambar ini juga harus buat garis as terlebih dahulu. Oke. Ya, itu pasti udah diajarin lah sama dosen-dosen teman-teman, sama senior teman-teman. Jadi ini tinggal memolesnya aja lagi. Oke. Setelah itu, setelah itu ada yang namanya garis potongan. Nah, ini penting nih teman-teman. Garis potongan tuh yang ini nih. Nih garis potongannya nih. Nih garis potongannya nih. Ini penting nih supaya memperlihatkan bagian yang terpotong dari samping sudut ruangan, dari sudut bangunan gitu. Jadi untuk garis potongan ini akan nampak di gambar potongannya, terlihat tuh belahan rumah itu kayak gimana. Dan ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting ya. Jangan sampai terlupa. Untuk bentuk dari garis potongan itu yaitu garis putus titik ya. Putus titik. Ya gini. Garis putus titik ya. Ya gitu, garis putus titik. Ya gitulah. Oke. Nah, ingat untuk membuat garis potongan sendiri itu nggak boleh asal-asal juga. Biasanya nih, seharusnya garis potongan itu memotong dinding yang paling banyak. Cuman mungkin teman-teman bertanya nih, kok di punya saya itu potongannya nggak memotong dinding yang paling banyak. Ya karena waktu itu dosen saya nggak mewajibkan gitu garis potongannya memotong dinding yang paling banyak. Tetapi jika ada yang ingin garis potongannya itu memotong dinding yang paling banyak, maka akan diberikan nilai tambahan gitu. Cuman karena saya waktu itu masih pemula saya nyari aman dulu lah, mau nyoba belajar dulu lah. Maka saya ambil garis potongan yang menurut saya lebih mudah, lebih enak gitu. Maka inilah jadinya garis potongan saya. Dan untuk garis potongan itu minimal harus ada 2. Lebih boleh ada 4, 5, 6 itu boleh. Tetapi setidaknya ada 2 untuk sebuah bangunan gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya judul gambar. Nah, inilah judul gambarnya. Nah, judul ini. Nah, ini judul gambar. Itu berisi judul gambarnya sama keterangan skalanya. Sebenarnya di COP sendiri itu juga sudah memiliki judul gambar. Nih, kalau teman-teman mau lihat nih.
pip 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 pip, pip. Oh, ke itu ya, ke ini nih ada. Nah nih, di kop gambar sendiri sebenarnya udah ada nih, tetapi di gambar, di kertas gambarnya sendiri itu juga wajib ada judul gambarnya. Di kop harus ada, di denah di kertas gambar ada. Oke, rekan-rekan. Oh, bentar ya. Oke, nah mungkin rekan-rekan bertanya, boleh nggak si gambar ini nih kita gambarin kayak gini nih? Mungkin teman-teman pernah lihat nih. Itu boleh, atau ada lagi variasinya, dikasih gini nih. Itu juga boleh, atau mau variasi lain, cuman lingkaran polos nih, itu juga boleh. Ini tergantung selera juga ya, cuman jangan yang aneh-aneh kali, misalnya itu kan aneh, itu kan jangan ya. Oke. Baik teman-teman, bentar ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan mengenai denah pada kesempatan kali ini. Aku juga berharap teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, abang-abang, kakek-kakek, nenek-nenek, uwo-uwo, yang tidak berhenti belajar sampai di sini saja. Jadi saya ingin rekan-rekan semua itu mencari sumber dari sumber yang lain gitu. Jangan hanya cukup dan berhenti dari saya saja. Berharap juga ilmu ini terus berkembang dan bisa diterapkan oleh banyak pemuda civil engineer di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga manusia. Dan ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.